Baru direkam, mohon maaf. Oke, lupa ada. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Rugi nggak bertanya, kata pepatah kalau malu bertanya sesat di jalan. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Aisyah tadi juga notice ya Mbak tentang Hmm. dasen dasolen, berarti emang itu landasan awal ya untuk kita membuat tesis ataupun skripsi, seperti itu ya Semua Mbak? tidak hanya skripsi dan tesis sebenarnya. Dalam jurnal Q1 pun ya, saya pernah dapat apa namanya penilaian dari reviewer. Kenapa jadi di accepted dengan minor revision itu karena eh, memaparkan data dengan sangat smooth. Jadi setelah disampaikan, oke, Indonesia itu sangat rendah, ternyata setelah rendah, oke, ada lagi masalah yang lain, masalah lagi, masalah lagi, masalah terus, tapi ternyata teorinya adalah kita itu matematika di Asia ya, eh, sebenarnya paling bagus untuk di dunia. Jadi Asia ini matematika, pencapaian nilai matematikanya baik, tapi tingkat stresnya juga tinggi gitu loh. Itu permasalahannya kenapa? Jadi makanya pada akhirnya latar belakang itu kita baiknya adalah memberikan masalah. Masalah itu kan berdasarkan apa gambaran yang ada di realitas. Pada akhirnya kita bandingkan dengan teori. Seharusnya tidak seperti itu gitu kan. Seharusnya seperti ini. Itu namanya Dasen dan Dasolen. Apa kalau tidak ada kita ambil ini ya saya paparkan satu apa namanya skripsi. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari skripsi ini. Tapi ini anak S1 ya berarti ya. Oke, tadi saya sudah oke ini dia. Saya share ya. Baik, Mbak. Oke, ini ada skripsi. Kebetulan ini mau mau ini apa? Mau ujian ya. Mau ujian. Sekarang coba saya tanya dulu sama Bapak Ibu, kira-kira di bagian mana paling sulit untuk menulis? Apakah bab satu, apakah bab 2 atau bab 3? Kalau menurut saya Mbak di bagian bab satunya yang latar belakang itu saya terus terang masih rancu. Oke, Gita. Kan banyak Eh, masalah. Gita punya ini nggak bab satunya? Ada sih Mbak, tapi kondisinya lagi mati lampu tadi Mbak, nggak sempat sambil. Oh, oke, oke, oke. Jadi kita bahas dari sini ya, kita ya. Iya. Oke, ini udah kelihatan ya di apa di share screen-nya. Oke. Ini sebenarnya dia udah siap mau ujian, tapi dia minta saya untuk mereview. Jadi saya review. Dia bilang, aduh, ini kayaknya reviewan untuk S2. Dia bilang, enggak, dia bilang kan. Oke, gini. Pertama, sebenarnya kita bisa berangkat dari teori. Kita lihat teori dia apa. Atau kita lihat judul dia ya. Oke, judul dia adalah Studi Deskriptif Nilai Karakter Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5 dalam Cerita Rakyat Bengkulu Selatan Sang Piatu Batu Amparan Gading Si Kancil. Saya kasih triknya. Pertama untuk tahu ya, untuk tahu jalan singkat apa sih permasalahan yang ada, itu kita bisa pakai ChatGPT tadi. Oke, ada di sini. Oke. Chat GPT. Oke. Di sini kan gampang kita tinggal bilang aja gini. Ini simpelnya ya, simpelnya nanti bisa dikembangkan. Permasalahan atau realitas. Berikan realitas eh, permasalahan terkait, oke,
terkait nilai karakter proyek penguatan profil Pancasila yang ada dalam cerita rakyat Bengkulu Selatan. Kalau saya baca secara judul ya teman-teman, dia ini mau bilang kalau sebenarnya cerita rakyat itu satu sudah tidak laku ya. Tapi sebenarnya cerita rakyat itu penuh dengan nilai-nilai karakter, termasuk dari karakter profil Pancasila, ya kan? Jadi dia mau mengembangkan cerita rakyat ini yang bisa pertamanya dengan mengembangkan ini caranya bagaimana? Dia mau analisis dulu nilai-nilai ini benar tidak ada di dalam cerita rakyat gitu. Karena sekarang gini, secara logika ya, kenapa dibilang cerita rakyat? Kenapa dibilang kearifan lokal? Pasti berisi syarat dengan nasihat-nasihat di dalamnya. Sayangnya cerita rakyat ini sendiri tidak dipakai gitu loh untuk kurikulum atau misalnya gini, tidak ada aturan untuk sekolah dasar karena kita punya banyak cerita rakyat yang isinya nasihat-nasihat secara tidak langsung disampaikan lewat norma-norma, nilai-nilai yang terkandung dalamnya dipakai di dalam buku pelajaran di sekolah dasar. Itu kan tidak dipakai, tidak ada aturan itu, gitu kan. Tapi namanya kearifan lokal, apa sih bentuk yang tidak ada nasihat di dalam kearifan lokal? Kayak kita membuat baitat saja. Baitat itu ada misalnya nilai kearifan lokal yang harus tidak boleh merusak lingkungan, ngambil gula merahnya harus seperti apa, meramu membuat makanannya seperti apa gitu kan. Terus dulu ada pandai tidur ya. Dia membuat rotan. Buat rotan itu ternyata kalau dipotong dengan randomly itu bisa mematikan rotan-rotannya gitu kan. Tapi pandai tidur ini motongnya dia pilih-pilih gitu. Jadi tidak merusak regenerasi dari bambu rotan itu gitu kan. Jadi ada nilai-nilai kearifan lokal yang friendly untuk environment gitu kan. Nah, jadi itu kalau dari saya kalau saya lihat judulnya hacknya adalah kita bisa minta bantuan ChatGPT, berikan realitas atau permasalahan nilai karakter terkait nilai karakter proyek penguatan profil Pancasila yang ada dalam cerita rakyat Bengkulu Selatan, bla 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 bla. Oke. Nah, ingat ketika membuat seperti ini jangan lupa tadi diparafrasekan. Oke. Parafrasekan uraian dengan menyesuaikan standar, misalnya Sinta 1, ya kan? Misal, tapi ini bisa dikembangkan lagi. Lalu apa lagi? Tadi belum ya. Integrasikan dengan studi terdahulu dari 2020 sampai 2025 misalnya. Oke. Yang terindeks Scopus. Ini kan lebih rigid lagi kan? Oke, udah ya kita lihat. Step 1. Nah, ini bisa teman-teman pakai, ya kan? Pertama, jadi dia bilang berikut permasalahan nyata terkait penguatan nilai karakter dalam proyek penguatan. Oke, sebenarnya kita bisa hilangkan dulu tadi cerita rakyat, karena sebenarnya cerita rakyat juga bisa dijadikan metode. Kita mau masukkan boleh. Nanti kalau ketika kita sudah masukkan cerita rakyat di sini, artinya apa? Cerita rakyat yang ada butuh revitalisasi. Oke, ketika kita belum masukin cerita rakyatnya, artinya apa? Cerita rakyat menjadi salah satu metode yang digunakan untuk penguatan P5. Jadi pilihan untuk Bapak Ibu. Ketika dimasukkan, berarti sebenarnya nanti kita bisa bikin prom lagi, bagaimana ketika cerita rakyat menjadi salah satu alternatif untuk penguatan P5-nya. Nah, kalau tidak mau dimasukin di awal seperti itu, berarti harus bikin dua prom ya. Kalau mau dimasukkan
Seperti ini ya, seperti ini. Jadi nanti prompt keduanya apa? Lalu bagaimana seharusnya cerita rakyat itu dibuat agar menyesuaikan kebutuhan dari penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Mbak Gita dan teman-teman ini ya, ini salah satu tuh. Lihat, ada yang bisa diambil. Oke. Kita bahas ininya dulu. Kita bahas sianya dulu. Jadi kekurangan satu, kenapa apa namanya cerita rakyat itu bisa menjadi permasalahan dalam ini kan kita mau bahas latar belakang kan. Salah satunya permasalahannya adalah satu ternyata kekurangan fokus pada karakter lokal di Bengkulu Selatan. Berarti cerita rakyat yang ada itu tidak semua karakter-karakternya memenuhi dari kebutuhan P5. P5 itu apa saja? P5 kan ada macam-macamnya kan? Ada apa saja coba? Saya nggak ingat kalau P5 tuh. Coba kita lihat di tesisnya tadi ya. P5. Ada berkebinekaan global, Mbak. Ada Nah, ya terus ada apa lagi? Kalau Mbak Gita sudah tahu seperti itu, gampang Mbak. Tinggal gini aja bikin lagi promnya yang berikutnya. Sebutkan atau buat ya permasalahan terkait apa tadi Mbak? Berkebinekaan. Berkebinekaan profil Pancasila untuk dalam konteks sekolah dasar. Buat uraian permasalahan yang terjadi sekitar tahun 2020 sampai 2025 yang diintegrasikan dengan studi terdahulu gini aja 2020 sampai 2025. Dah, nanti tinggal ambil copy paste aja yang di sini. Nah, paraphrase-kan. Itu sudah dapat satu, Mbak. Kesenjangan implementasi nilai kebinekaan. Jadi sejak diperkenalkannya kurikulum Merdeka, nanti yang diambil yang mana? Yang diambil adalah yang sesuai. Kalau Mbak mau ngambil kan itu ada P5 ya. Misalnya mau ngambil 5-5-nya boleh, mau ngambil satu boleh. Jadi ini Mbak Gita ada satu tadi ya tentang berkebinekaan. Jadi Mbak Gita fokus pada apa namanya membahas tentang kebinekaannya saja di dalam latar belakang itu. Boleh tidak yang lain? Boleh, tapi lebih dalam ke kebinekaannya gitu. Nah, padahal kebinekaan ini penting. Itu kan teorinya. Teorinya nanti ada dari P5 juga. Kenapa dimasukkan ke P5? Karena penting kan menjadi apa namanya kalau tidak berkebinekaan makanya ada kerusuhan, tawuran dan lain sebagainya, merasa egosentris misalnya. Tapi itu kan kata kita. Kita harus menguncinya dengan penelitian terdahulu. Itu PR kita. Carinya gimana? Carinya gampang. Gampangnya gimana? Tinggal klik aja gini, Google Scholar. Google Scholar ya. Lalu di sini tinggal cari ini apa kita klik Google Scholar. Nah, di sini kita bikin ingat di sini tuh ada tahun ya. Tahun kita matrix. Yes, sorry. Kita bikin ini dulu ya, kita carikan dulu. Oke, katakan kita mau cari profil Pancasila P5. Oke. Nah, ini bisa kita kasih waktu ya, 2020 sampai 2025. Atau kalau mau pakai bahasa Inggris bisa pakai Sci-Hub dan lain-lain. Tapi kalau profil Pancasila kayaknya tidak ada di jurnal-jurnal internasional ya.
Jadi tadi misalnya profil Pancasila P5 terkait kebinekaan. Nah, ini ada macam-macam, kita ambil yang khusus. Nah, ini misalnya kita lihat dari latar belakang saja. Kita bisa pakai tadi kan kita mau bilang kalau misalnya kebinekaan itu penting kenapa? Karena bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Itu kan kata kita. Bagaimana kita bisa menguncinya dengan apa penelitian terdahulu? Kita tinggal cari kunci dari persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan sesuai dengan yang ada dalam profil P5 Pancasila. Misalnya kayak gitu. Nanti akan keluar apa namanya jurnal-jurnal atau misalnya apa namanya referensi-referensi yang lain yang sesuai dengan kebinekaan tapi membahas tentang persatuan dan kesatuan gitu. Memang ngebut kita. Kalau ada tadi mungkin Mbak ibu-ibu yang lain Pak Mardiana Siboroh ini dari bentar saya ingat-ingat dulu dari Curug bukan Pak? Bukan Bapak, Bu. Oh Ibu astagfirullahaladzim. Maaf, dari Curug bukan Bu? Iya, iya. Ya kan, saya ingat-ingat, lupa-lupa ingat. Ayo Ibu, kira-kira apa yang mau disampaikan? Kalau Mbak Gita tadi gimana Mbak Gita? Kurang pasti ya penjelasannya. Iya Kak, Nanti, izin itu kita ingatnya sharing judul tesisnya dulu, soalnya kalau draftnya udah ada kan, udah konsultasi juga sama ya kemarin. Tapi emang masih galau bener. Maksud Oke. kita kalau boleh Mbak dikasih triknya, misalnya menyusun latar belakang itu, misalnya pertamanya harus mukadimah, terus baru masukin masalahnya, terus Oke, apanya lagi, baru penelitian, baru tek 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 oke. terakhir nembak. Kan dia itu kan bentuknya kayak segi piramid terbalik kayak gitu Ya, kan Kak ya, ya. ya, ya. Maksud kita tuh mungkin bisa di-recall lagi untuk kami yang mungkin ada Oke. yang baru atau mungkin mengulang lagi menulis ini kan butuh ya gitulah Kak, kira-kira butuh support. Semua butuh Izin ya support. Kak, Saya maaf pun banyak butuh request support. ini. Oke, nah tadi di requestnya adalah bagaimana sih apa sih yang di awal gitu kan? Oke, ini saya langsung ambil contoh dan contoh yang sering saya sampaikan sebenarnya di teman-teman juga sering saya sampaikan ini ya Indonesian. Oke, ini yang paling bisa translate. Oke, oke. Bagaimana sih cara membuat latar belakang yang baik? Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya di kelas manapun. Ketika kita membuat latar belakang, baiknya itu tidak perlu pakai mukadimah, tidak usah langsung saja dasolen dasen. Dasolen itu adalah realitasnya seperti apa, dasen itu apa namanya teori atau misalnya katakanlah seharusnya dunia itu seperti apa, seharusnya capaian kompetensi anak itu seperti apa gitu kan. Nah, ini ada contoh-contoh yang bisa kita lihat. Dari awal ya, ini paragraf pertama, dari awal sampai akhir. Coba kita lihat. Baris pertama. Sebuah studi tentang keyakinan afektif siswa mengungkap bahwa 88% siswa membenci matematika. Ini apa kira-kira? Realitas atau teori? Coba. Realitas itu ya Kak. Kan Ya, udah dicari sama si siapa itu Gafor apa tuh siapa? ya, ya. Iya. Kenapa dibilang realitas? Karena gini, 88% siswa membenci matematika. Itu realitasnya. Secara afektif. Jadi ini yang saya bilang, ketika kita membuat latar belakang, nggak usah pakai mukadimah. Tapi memang ada beberapa dosen yang dia kan apa ya? Terkadang ada stylenya tuh nggak mau langsung pakai apa namanya dasen gitu kan. Nggak bisa pakai dasen langsung. Ya nggak apa-apa pakai mukadimah, tapi jangan panjang-panjang juga. Mukadimahnya itu seperti apa? Kita mau ngomongin kali ini kan ngomongin apa coba? Ini ngomongin tentang bercerita dan kecemasan matematika. Bagaimana mukadimahnya? Ya udah bilang aja tadi. Di Indonesia atau misalnya di negara di apa di dunia ya pembelajaran matematika itu mencatatkan berbagai macam polemik. Satu kalimat, ya kan? Itu mukadimah, ya kan? Sebelum masuk ke data dasolen, apa dasen? Ini dasen. Kalau mau pakai mukadimah, karena itu
tes juga, tes ada beberapa dosen yang, aduh kamu masuk langsung kenyataan, pusing saya, kayak gitu kan. Boleh nggak dikasih mukadimah dulu? Boleh, silakan. Tapi jangan banyak-banyak. Ini yang saya temukan adalah mukadimahnya tuh 10 halaman. Tapi nggak ketemu permasalahannya tuh di mana. Nanti tiba-tiba ujuk-ujuk aja langsung. Bener itu, Kak. Bener itu banyak Nah, mukadimah. Nah, ujuk-ujuk aja nanti pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana menjawab bagaimana kondisi belajar anak bagaimana literasi siswa sekolah dasar ini di sini-sini. Mas bingung, ini mau ngomongin apa sih? Kok pertamanya ngomongin anak SD di Bengkulu macam-macam, terus tiba-tiba nanti ada lagi ngomong ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke tengah gitu kan. Enggak, sekarang gini, kalau tidak bisa menulis dengan runut, tidak masalah. Sekarang ada ChatGPT. Makanya tadi saya sharingkan gini kan, ketika teman-teman tidak masalah, semua tidak banyak orang yang bisa menulis. Yang ada adalah orang yang mau latihan dan orang yang mau tahu kalau dia kurangnya di mana. Dan semuanya ini bisa difasilitasi dengan chat GPT atau AI yang lain. Nih saya kasih kuncinya. Jadi tadi Mbak siapa namanya? Mbak Gita. Dari Mbak Gita nih ya, saya ini kan mungkin teman-teman akan banyak ngomong tanya ke Mbak Gita. Mbak Gita, tolong ini saya mau titip ini. Jadi Mbak Gita semua, boleh silakan. Jadi Mbak Gita tadi apa Mbak Gita masalahnya? Buatlah latar belakang dengan apa Mbak? Loh Mbak Gitanya. Kak, judulnya di chat udah kita coba Oh chat tadi. oke siap. Iya. Kita lihat di chat. Ini gerak saya ini kejar-kejaran sama waktu. Ini mantap ini pengembangan LKPD berbantu. Oke, mantap. Bapak Ibu yang lain mau silakan ya. Kalaupun tidak selesai di hari ini masih ada pertanyaan silakan, welcome. Nanti saya bantu. Saya Nah, bantu yang makhluk. saya bantu itu yang ditunggu tuh dari tadi. Saya bantu dengan makhluk halus. Astagfirullah. Jin gobel-gobel gitu kan. Ada yang minta bantuan tolong gitu. Oke, ini buatlah latar belakang dengan pengembangan terkait Oke, saya buat dengan detail ya, Mbak. Dengan detail dalam artian apa? Pertama saya baca dulu, pengembangan LKPD berbantu aplikasi Canva melalui pendekatan pedagogi genre untuk meningkatkan kemampuan menulis teks. Berarti permasalahannya adalah kemampuan menulis teks deskriptif. Ya kan? Pada siswa fase B. Fase B Iya. ini berarti di kelas tengah ya? 3 sampai 4. Oke, 3 dan 4. Oke, saya sudah tahu ini. Pertama, kita bikin saja buat atau gini. Oke, dari sini aja. Buatlah permasalahan terkait kemampuan menulis sekolah dasar di Kabupaten Oke. Saya tidak langsung masuk ke Kabupaten Musirawas ya. Musirawas itu di mana, Mbak? Di Palembang bukan? Iya, masuknya Provinsi Sumatera Selatan, Kak. Oke, di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Musirawas Utara. Oke. Integrasikan dengan penelitian terdahulu di antara tahun 2020 sampai 2025, ya kan? Terus nanti bisa tambahkan paraphrase sesuai simpulan 1. Oke. Permasalahan dikait. Oke, ini aja dulu ya. Ini untuk 1-2 paragraf aja kita dapat ya. Kita ambil copy.
Terus saya hapus ini. Atau berikan data persentase. Oke, nasional. Oke. Oke, sudah ya. Tuh, dapat loh, Mbak Git. 28% sekolah dasar di Indonesia yang mampu menulis tes deskriptif ini dan unsur. Oke. Jadi di sini berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2023 yang dirilis oleh kemampuan bla 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 bla, hanya 28%. Ini masukin nih di data nanti Mbak Gita. Oke, siap. Nah, masalahnya sekarang kita mencari apa namanya penelitian terdahulu Iya, benar. karena ya tadi yang saya bilang terkadang dia tidak bisa keluar kayak kalau yang sebelumnya kan dia keluar tuh ada apa namanya ada nanti di tengah-tengah sini apa kayak riset gate bla 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 ya ini tidak ada dan ini biasanya ketika kita cari ya di luar nggak keluar gitu loh kayak bias gitu. Nah, tenang Iya. saja, tenang aja, tenang aja. Ini Iya, ada yang global bisa macam-macam kok. Jadi alternatifnya apa? Bisa pakai Google Scholar. Google Scholar. Kenapa Google Scholar? Karena ini adalah konteksnya di Indonesia. Tapi kalau konteksnya bisa nggak dicari di internasional? Bisa. Kita pakai bahasa Inggris. Oke. Pakai bahasa Inggris kemarin kan saya bilang bisa dipakaikan dokumennya langsung. Kalau mau pakai dokumen gimana? Pakai dokumen berarti buka ini Google terjemahan. Kenapa dokumen? Kalau dokumen tidak terbatas berapapun halamannya bisa. Tapi kalau teks terbatas 5.000 karakter. Jadi paling satu halaman bisanya. Tapi kalau misalnya dokumen mau satu tesis itu kan bahasa Indonesia, terus di bahasa Inggris kan satu tesis itu bisa nggak bisa. Tapi setelah hasilnya keluar, tolong difilter lagi, dicek lagi gitu ya. Nah, ini kita mau cari tadi sini. Dadadadadadadad. Oke. Nah, ini cara manualnya ya Mbak Gita. Gini, saya rasa tidak jarang-jarang ya ada, tapi kita akan coba. Kalau tidak ada ini berarti kita ambil cara lain. Pindahkan ke sini. Bismillah. Oke, sepertinya kalau melihat kayak gini dia tidak ada. Kita ambil Banyaknya tidak di sekolah dasar, gitu pernah coba tuh ya dulu. benar kayak ini SMP Negeri 3, Ya, itu SMA. SMA, ya kan? Karena apa? Karena ini juga tidak ngambil dia tidak. Oh ini sekolah dasar ya. Iya. Oke, sampai sini aja coba sekolah dasar Indonesia. Oke, ini. Ini ada ya. Ini dari oh ini pembelajaran daring. Ini dia nah. Persis dia. Tapi ini tentang layanan tuh kan bener kan? Kalau di Iya. kalau nanti keluarnya di sini terus tidak ada tidak ada bahasa riset gate dan lain sebagainya, dia ngambil data bias gitu kan. Terus gimana? Oke, kalau kayak gini PR kita agak ribet, agak panjang sebenarnya, tapi tetap ada, tenang aja. Kita pakai makanya tadi dicoba-coba promnya atau dicoba-coba key-nya di mana apa kayak di Google kita coba, di Google Scholar juga kita coba. Jadi ini 28 siswa sekolah dasar mampu menulis teks deskriptif. Itu satu ya Mbak ya, deskriptif. Yang lain gimana? Rendahnya kemampuan deskriptif siswa sekolah dasar kelas B. Itu juga bisa jadikan keyword. Kita coba satu-satu. Nah, ini kita bisa kasih jurnal. Atau kalau misalnya mau pakai bahasa Indonesia aja, kasih jurnal. Atau bisa PDF juga. Nih, dapat Mbak? Iya, Kak. Bisa ini dipakai. Terus, mana lagi? Ini, coba kita lihat. Mengalami kesulitan dalam menulis karangan deskriptif. Kelas B. Ya kan, kelas B kan? Tadi Iya. kelas B kan? Iya, udah kelas ini ya. Oke.
Sekarang saya tanya, susah nggak bikin latar belakang? Sebenarnya karena tidak terbiasa menulis itu butuh effort dan butuh maksudnya banyak literasi lagi, baca lagi. Kan dengan sering cari searching kayak gini kan butuh baca promptnya dianalisis lagi. Emang butuh effort lebih sih Kak. Oke. Biar lebih nendang latar belakangnya. Bersyukurlah sekarang ada namanya ChatGPT dan AI Iya, benar sejenisnya. sekali. Nah, Ada referensi yang ngebantu. oke. Jadi bisa bisa pakai itu sebenarnya. Kalau zaman saya itu kalau nulis, aduh, nggak ada. Coba tanya zaman 2008 2000 berapa ya? 2015 ya, 2015 tuh Ya tidak ada. Jadi kita 2014 aja kita lulus aja belum ada AI. ya. Oke, gitu ya Mbak Gita. Jadi Mbak Gita sudah dapat ya apa namanya permasalahannya. Permasalahan ini tampilkan di atas setelah mukadimah. Mukadimah tuh cukup dua kalimat aja. Bilang aja Oke. di Indonesia, jangan di Indonesia, bilang aja di dunia misalnya. Kalau mau agak lebay dikit, gitu kan. Bodoh amat ada datanya apa enggak gitu kan. Kita cari pasti ada gitu. Intinya sekarang gini, kita pinta apa jeli-jelian mencari referensi itu dengan keyword. Mungkin dia akan sulit dicari, lama dicari, tapi pasti ada. Atau kita apa ya? Ya itu tadi lebih ke pengalaman sih. Semakin banyak kita mencoba, semakin nanti keluar. Intinya sekarang ini, Bapak Ibu setelah ini coba bab 1, bab 2, bab 3 sudah ada, share ke saya, nanti saya cek, saya balikin lagi Oke, apa siap. harus direvisi, apa yang harus dan nanti saya kasih tahu revisinya itu seperti apa, gitu ya. Itu sebenarnya bukan saya ngasih tahu ya, ChatGPT yang ngasih tahu. Jadi saya kasih tahu aja. Saya juga nggak kerja sendiri gitu ya. Saya juga dibantu ChatGPT gitu kan. Oke, Ibu Mardiana Sibono tadi, apakah ada yang lain Bu? Tadi Bu Mardiana berbicara sedikit. Boleh Bu, kalau ada yang ini Bu. Boleh Bu Mardiana? Ya, Ibu jika ada yang ingin ditanyakan silahkan Bu, tadi yang udah disampaikan. soal lagi di luar sebentar, Mbak. Oke, oke, siap. Loh, nama saya Taylor Fluence. Nih, Ini ada dari Mbak Ria Mbak, udah raise boleh, hand. boleh, boleh. Tugas Eh, tugas ada di ada di ini kah? Atau silakan Mbak Ria. Dulu saya, Iya, halo. iya, sebenarnya di ruangan saya dulu. Kedengeran nggak Mbak suara saya? Dengar, dengar, tapi menggema, menggema, menggema. Iya, lagi di gedung ini jadi Oh, kayak kirain mau konser, Bu. mau Oke. tanya yang bab 2 itu sama dengan Mbak Gita. Mungkin sayanya aja ya Mbak, yang mungkin kalau yang lain kan udah biasa kan. Cuman saya mau eh, tanya yang bab 2 kita ngambil referensi gitu kan. Ya, ngambil referensinya itu caranya apa kita ketik ambil dulu, terus pendapat kita, atau ada awalannya dulu baru kita ambil referensinya. Gimana Mbak? Oke, sip. Pertanyaannya bagus sekali. Oke, saya akan langsung buka contoh saja ya. Tadi kemana contohnya? Kayaknya ada di sini. Mana contohnya? Ini kebiasaan nih kali ini. Storytelling and lagi-lagi ya, karena ini yang paling dekat dengan Bapak Ibu. Eh, ini juga tentang anak SD soalnya. Anak SD sampai anak SMA. Well, kenapa tidak bisa diartikan? Oh bisa. Indonesia. Oke. Kita ambil ke eh oh dia langsung perkenalan langsung metode. Nggak bisa di sini. Kita ambil yang lain. Oke. Saya cari dulu. Oke. Next. Ini dia. Oke, di bab 2, apakah pakai bahasa kita dulu baru dikunci? Oke, sebenarnya stylenya bisa dipakaikan dulu bahasa kita, terus dikuncikan ke apa? Ke literasi apa?
studi terdahulu atau data ya, atau kita mau pakai data dulu, nanti kita elaborasi dengan apa namanya, penjelasan-penjelasan tambahan. Boleh, mana saja boleh. Kita ambil contohnya di sini yang saya akan coba memperbaiki yang ini ya. Bab 2, bab 2, bab 2, bab 2. Oke, ini bab 2. Nah, di sini Bapak Ibu dimulai dengan dia studi terdahulu dulu ya untuk ngomongin nilai. Menurut Ulum, ya ini pasti buku ya. Tapi sebenarnya bukunya juga nggak kayak gini modelnya. Harusnya 2020, HLM titik 53 ya, nggak titik 2. Tapi nanti coba dicek di APA 7 APA 7. Menurut Ulum, nilai merupakan sebuah ide yang menurut kan ini aja aku udah kayak ya redundant sekali gitu kan. Nah, ini juga hati-hati ya Bapak Ibu ya kalau menulis. Menurut Ulum, nilai merupakan sebuah ide yang individu sebuah ide yang ini tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak KBI banget, tapi ini adalah contoh. Saya mau sampaikan ini adalah contoh yang mulai dari penelitian terdahulu dulu. Tapi bahasanya jangan kayak gini, bahasanya harusnya gini aja. Menurut Ulum, nilai adalah berasal dari keyakinan individu atau komunitas. Saya rasa kayak gitu. Menurut Ulum, nilai merupakan keyakinan dari individu atau komunitas yang dianggap benar dan penting sehingga dilakukan dan diterapkan oleh anggota komunitas itu atau individu tersebut. Kemudian diwariskan secara turun-temurun. Titik. Mau disampaikan dengan elaborasi kita. Begitu juga yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya terkait benar salah ketika sebutkan contohnya di keseharian kita yang sebenarnya umum. Misalnya anak perempuan atau gini, misalnya pada saat malam hari itu dianjurkan untuk tidak keluar malam paling tidak sampai pukul 9. Kenapa? Karena ketika di atas pukul 9 dianggap tidak baik. Tidak baiknya apa? Apa kegiatan di atas pukul 9 selain mabuk-mabukan misalnya, terus kan jarang sekali ada kegiatan yang positif malam hari gitu kan. Bisa nggak dipakai? Bisa. Jadi kita mau pakai elaborasi dari kita dulu baru dikunci dengan penelitian terdahulu, bisa nggak? Bisa. Gini misal, nilai merupakan salah satu tatanan yang tumbuh dari keyakinan masyarakatnya, kemudian dianggap penting dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal ini juga yang dikuatkan oleh Ulum. Bisa ya kayak gitu? Jadi mau dipakaikan mukadimah dulu, penjelasan dari kita baru dikunci dengan penelitian terdahulu boleh, atau penelitian terdahulu terus kemudian kita elaborasi boleh. Yang jelas adalah, atau gini, mau di penelitian terdahulu dulu baru dielaborasi, boleh nggak? Boleh juga. Ini kan dia penelitian terdahulu dulu, 1, 2. Terus nanti dielaborasi. Nilai juga sebuah sebuah lagi. Double kan? Redundans banget ini. Nilai juga sesuatu, harusnya suatu yang abstrak bukan benda konkret. Jadi gitu, itu elaborasinya gitu. Jadi boleh kemana aja boleh Bu. Jadi Ibu mau ambil dulu. Yang jelas tuh gini Bu, ketika Ibu ambil itu bermanfaat untuk menjadi alat penelitian Ibu. Jangan Ibu ambil tapi nanti pas diinterpretasi di hasilnya nggak ada nih tentang nilai. Gitu kan. Nilai ini indikator terkecilnya adalah gagasan yang dipercaya itu penting dan benar. Nah nanti ketika kita turun lapangan, adalah orang bilang kita tuh nggak boleh loh keluar malam. Kenapa? Kalau keluar malam itu untuk kelompok remaja dianggap tidak benar, tidak baik. Nah dia memang tidak ngomong di dalamnya itu kata-kata nilai, tapi kan itu sudah mengindikasikan definisi dari nilai. Nah, itu hasil dari interpretasi di lapangan yang bisa dikategorikan sebagai ide yang berasal dari masyarakat, diyakini dan dianggap penting dan diwariskan.
gitu. Pelan-pelan, Bu, pelan-pelan, gitu ya. Eh, Gini, saya minta Bapak Ibu setelah ini dicoba bab 1, bab 2 sebisa mungkin. Sampai mana seadanya saja boleh. Nanti jangan sampai putus gitu ya, jangan sampai putus. Yang 6 orang ini jangan sampai putus. Nanti kalau memang mau sampaikan ke Mbak Gita, nanti 6-6-nya dikumpulkan Mbak Gita dulu, boleh silakan. Atau nanti saya kasih G Drive ya, nanti masukin sendiri ke sana. Tapi ini kan udah pada nulis tesis kan ya? Apa masih ada 1 semester lagi? Kalau Gita sama Bu Ria yang kita tahu ini Kak, on proses ini sudah masuk semester 4 kan sedang nulis gini. Oke, berarti Kalau sudah yang ada lain kan? Sudah ada udah kan? belum Oke, katanya oke. ya. Nanti silakan dikirimkan ke G Drive. Untuk Ibu Mardiana, nanti mungkin awalnya Ibu bisa kirimkan dulu informasi terkait, misalnya kayak tadi yang saya sampaikan. Kira-kira Ibu ngajar di kelas mana? Kelas rendah misalnya 1 dan 2. Capaian pembelajarannya apa? Gitu kan? Misal capaian pembelajarannya adalah matematika itu belajar tentang bangun ruang. Ketinggian ya? Anak kelas rendah bangun ruang. Nah, pokoknya saya butuh CP-nya, terus nanti Bapak Ibu mau mengembangkan model apa namanya produk apa, atau mau metode apa yang dipakai, nanti kita akan elaborasi. Nanti saya bantu insya Allah. Jadi jangan sampai tidak ada bedanya sama yang tidak ikut pelatihan ya. Harus ada bedanya yang ikut dan tidak ikut. Cie. Oke. Aduh. Gitu ya. Oke, selain Ibu Mardiana atau tadi Ibu Mardiana bagaimana Bu? Kalau belum paham Bu atau ada perlu latihan contohkan lagi, saya contohkan Bu. Kayak gini ya. Di paragraf kedua ini salah sebenarnya. Kenapa salah? Secara struktural, masa iya satu paragraf hanya 1 kalimat? Kita bingung ini induk kalimat atau anak kalimat? Nah, titiknya di sini. Ini kalau saya nguji setiap halaman kayaknya saya lipat. Ini kurang, ini kurang, ini kurang. Tapi ya dikasih solusi dikasih apa sih, kenapa sih kurang gitu kan. Nah, ini satu nih. Nah, ini dia juga mengungkapkan penelitian terdahulu dulu. Jadi dia sebutkan ada berapa nih? Ada 3 poin sampai titik. Terus berikutnya dia tambahkan lagi penelitian terdahulu lagi. Boleh, silakan. Tapi gini, ketika kita masukin itu harus runut. Kalau misalnya di atas sudah ngomongin nilai, berarti di bawahnya jangan kalau bisa cari definisi nilai yang lain. Kalau di awal ulum ini kan ngomong nilai itu ide dan keyakinan yang dianggap penting dan benar. Oke, sudah. Nah, kalau bisa antari ini jangan lagi ini hurufnya harusnya kapital. Harusnya antari ini ngomonginnya jangan lagi tentang ide dan sesuatu yang dianggap penting dan benar. Kita lihat hal dasar yang melekat pada kehidupan manusia. Berbeda ya, boleh kita ambil lagi. Tapi kalau misalnya di atas ulum ngomong tentang ide dan dianggap penting dan benar, terus antari juga menyebutkan hal yang sama, nggak perlu 2 baris, bikin aja. Menurut ulum dan antari, nilai adalah sebuah ide yang dianggap penting dan benar karena mereka punya persepsi yang sama. Kalau berbeda, baru dibikin kalimat pertamanya tentang ide, lalu penting dan benar yang setelah titik baru ngomongin penelitian terdahulu yang lain, tapi saling menguatkan yang juga nanti dibutuhkan untuk diinterpretasi. Jadi nanti gini indikatornya adalah 1, nilai itu berarti kalau sesuatu yang ngomongin ide terus menjadi penting dan benar itu adalah nilai. Jadi ketika kita ke lapangan nanti ada 1 ya tadi contoh. Ya, kita itu remaja itu dilarang keluar malam-malam. Kenapa? Karena dianggap atau kepercayaannya adalah malam-malam itu tidak ada lagi aktivitas yang positif. Bahkan yang ada adalah mengundang hal-hal yang tidak baik. Itu kan definisi nilai dari ulum, ya kan? Ambil. Itulah namanya hasil penelitian, ambil sesuai dengan nanti pas di pembahasan baru disebutkan sesuai dengan yang dikatakan ulum bahwa bahwa nilai adalah ide yang dianggap penting dan benar gitu.
Gitu, Bapak Ibu. Bedanya interpretasi sama pembahasan. Interpretasi tidak ada kutipan sama sekali, tapi pembahasan ketika kita menyebutkan penelitian ini jelas menyatakan bahwa P5 dibutuhkan karena ada nilai yang terkandung di dalamnya, nilai positif. Itu tadi P5 ya, nilai ada kebinekaan dan lain sebagainya. Nah, salah satunya dikuatkan oleh penelitian terdahulu, siapa misalnya sebutkan bla 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 bla. Nah, usahakan untuk penelitian terdahulu ini 5 tahun ketika mau bikin manuskrip ya, 5 tahun. Tapi kalau untuk tesis itu tergantung, kalau buku bisa 10 tahun, kalau jurnal 5 tahun juga. Gitu. Izin Mbak, ini ada pertanyaan dari Boleh. Indah. Katanya mikrofonnya lagi bermasalah, jadi mau nanya. Untuk Boleh. idealnya dalam satu paragraf kira-kira berapa kalimat ya Mbak? Oke, dalam satu paragraf berapa kalimat? Sebenarnya sense kita gitu. Jadi gini, caranya gimana? Kita pertama adalah ngomong tentang nilai. Oke, nilai. Ini tadi nilai ya. Kalimat pertama ngomongin nilai. Kalimat dua mau menguatkan definisi nilai yang di sini. Karena tidak cukup. Karena ulum cuma ngomongin nilai itu adalah ide, satu, penting, satu, dan benar. Ya kan? Ternyata dibutuhkan definisi lain tentang nilai. Boleh, tambahin lagi satu baris. Tapi harus berbeda ya. Nilai adalah sebuah dasar yang melekat pada kehidupan manusia. Oke. Saran saya sudah cukup, jangan terlalu banyak untuk satu paragraf. Cukup katakanlah satu induk kalimat, dua anak kalimat, sudah cukup. Bagusnya adalah satu induk kalimat itu definisinya, kalimat-kalimat berikutnya adalah indikator, contoh. Kenapa? Itu nanti akan membantu teman-teman untuk menganalisis di interpretasi. Kayak gini nih, dia udah bagus, cuma bahasanya saja yang tidak KBBI. Jadi dia udah bilang nih, nilai itu, ini indikatornya ya, ide penting, benar, dan diterapkan di komunitas. Berikutnya ada tambahan, melekat pada kehidupan manusia. Sudah, indikator itu nanti yang dicari di hasil wawancara misalnya. Nah, ini paling kita tambahin elaborasi kita. Nilai juga Oke, ini harusnya coret. Nilai juga sesuatu yang abstrak, bukan benda konkret, juga sesuatu yang disukai. Harusnya, teman-teman, elaborasi ini tidak jauh dari yang penelitian terdahulu katakan. Jangan membuat definisi baru. Ini kalau saya lihat ya, elaborasi dia malah dia bikin definisi baru. Gitu. Kalau bikin definisi baru harus dikunci lagi dengan penelitian terdahulu lainnya. Karena ini berbeda gitu loh. Kan di sini tidak ada bilang konkret. Ya kan? Bukan benda konkret. Nggak ada dibilang di sini bukan benda konkret atau abstrak. Jadi harusnya di sini bilang maka berdasarkan penelitian terdahulu bisa didefinisikan atau bisa dirangkum bahwa nilai adalah sesuatu yang menjadi kepercayaan. Pakai parafrase, nggak bisa lagi kita bilang sesuatu yang dianggap penting, namanya redundance. Jadi cari sinonim katanya, gitu ya. Ketika dianggap penting, selain penting apa? Selain penting apa yang bisa dipakai? Berharga misalnya, ya kan? Dianggap berharga bagi komunitas. Benar. Benar itu apa misalnya? Parafrasekan. Jadi cari sinonim dari kata-kata yang sudah diucapkan sebelumnya. Itu namanya elaborasi. Jadi kita tuh hanya memparafrasekan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi di satu paragraf itu 3 sampai 4 kalimat itu sudah cukup. Ini sudah cukup nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kenapa? Semakin banyak akan semakin capek mata itu membaca. Kecuali isinya tadi hanya contoh-contoh saja. Tapi kalau terlalu banyak juga penelitian kayak gini juga capek gitu kan bacanya. Terus dalam satu halaman berapa paragraf? Satu halaman itu idealnya 2 sampai 3 paragraf tergantung dari margin yang digunakan. Ya, kalau marginnya 3, 3, 4 ya 2, 3 paragraf cukup lah. Ini terlalu panjang ini yang kedua. Tapi karena dia menyebutkan poin-poin, boleh tidak boleh saja. Yang jelas gini,
Satu kalimat itu jangan terlalu lebih dari 4 baris. Ini 1, 2, 3. Ini 4 baris ya. Sudah. Maksimalkan satu kalimat itu 4 baris. Jangan lebih dari 4 baris. Gitu ya, Bapak Ibu. Kalau susah buat uraiannya, tadi kita punya banyak AI. Pakailah AI itu untuk membantu apa namanya merangkai katanya. Tapi gini, ketika sudah dihasilkan AI kayak gini tadi kan ada hasilnya dari AI kan? eh mana ini? Ini kah? Oh, menghilang. Dia suka gitu kalau buka nanti hilang lagi. Ini ya, no. Oke, kita next aja ya. Gitu, Ibu siapa? Ibu siapa tadi? Bu Ria. Jadi untuk satu halaman ya, bataskan 2 sampai 3 paragraf. Untuk satu paragraf bataskan 3 sampai 4 kalimat dan satu kalimat maksimal 4 baris ya. Cara membuat kalimat SPOK cukup. Subjek, predikat itu kata kerjanya, O itu ya objeknya, nanti mau pakai keterangan boleh, tidak pakai keterangan juga boleh, gitu. Jadi tetap ya, saya teror dengan bab 1, 2, 3. Iya. Berarti ambilnya kalau dari buku itu sama persis ya Mbak ya? Kenapa Ibu? Kalau ambilnya dari buku berarti sama persis yang ada di buku kata-katanya gitu. Oh, kalau sama persis itu berarti kita mensitasinya secara kutipan langsung. Kalau kutipan langsung itu ada caranya. Kita pakai tanda petik boleh tidak boleh. Kalau mau tidak dengan kutipan langsung, jadi kutipan tidak langsung, kita parafrasekan lagi. Jadi misalnya gini, contohnya kita ambil saja dari ini ya. Nah, ini misalnya. Ini anggaplah buku ya, anggap saja buku. Oke, kita ambil ini misalnya, anggap buku. Kalau kita mau jadikan ini plek-tiplek tanpa kita paraphrase, artinya kita ngambilnya kalau dia lebih dari 4 baris nanti menjorok ke dalam. Jadi itu ada panduan APA-nya, menjorok ke dalam kalau lebih dari 3 baris. Jadi nanti dari kiri itu setahu saya antara 7 sampai 5 baris, letter kirinya, letter kanannya juga. Jadi dia akan kayak apa ya, nyempil di dalam gitu. Baru nanti dikasih apa namanya kutipan misalnya si A tahun gitu kan. Tapi kalau misal tidak langsung gimana ya? Kita harus parafrasekan. Parafrasekannya gimana? Nah, ini kan sebenarnya bisa aja kita pakai. Salah satu hal penting lainnya adalah pengalaman belajar yang menggembirakan, misalnya, atau yang juga menjadi komponen penting, atau gini, dibalikin. Hal yang sangat apa ya, selain menyenangkan itu menarik ya. Pengalaman belajar yang menarik bisa menjadi salah satu faktor pembelajaran yang efektif misalnya. Itu kan diparafras kan? Nah, lalu ini berikutnya, siswa mengembangkan motivasi belajar melalui bercerita yang berorientasi pada siswa sebagai keterampilan awal. Oke, ini bagaimana untuk paraphrase-nya? Kita cari kata-kata dulu yang bersinonim, berorientasi bisa berbasis ya, berbasis atau berpusat pada siswa ya kan. Mengembangkan motivasi ini kita tidak bisa ganti ya, tetap pakai. Katakanlah berarti siswa dapat meningkatkan atau melatih motivasi belajar dengan metode selain bercerita atau apa, misalnya bernarasi yang berpusat pada siswa sebagai kompetensi awal atau kompetensi dini atau langkah pertama. Begitu. Itu kalau kutipan tidak langsung. Terus kalau nggak mau kayaknya aku malas bikin kutipan apa menerka-nerka. Ya kita bisa pakai ChatGPT.
kayak tadi kan. Tolong parafrasekan kalimat di bawah. Bentar ya, tadi ada yang masuk-masuk, ini kayaknya kode lagi, udah mau selesai mungkin. Oke, ini contoh dulu satu ya. Contoh satu, tolong parafrasekan kalimat di bawah ini. Tanpa menghilangkan esensinya. Oke. Oke, siap. Udah di mention. Oke. Setengah jam lagi kita ya. Oke, ini wait, why? Oh, ini dia. Nah, ini Ibu. Tuh kan dia bisa memparafraskan Bu. Aspek krusial lainnya terletak pada terciptanya pengalaman belajar yang menyenangkan melalui aktivasi bercerita yang berfokus. Ini lebih bagus ChatGPT menghasilkan paraphrase yang lebih keren lagi dibanding saya paraphrase. Dan bahasanya lebih enak gitu loh. Nih. Jadi sekarang tuh kita punya teman AI, tapi tolong AI-nya jangan mendrive teman-teman, tapi teman-teman yang mendrive AI. Artinya kayak misalnya yang dihasilkan AI kayak tadi kan, nah ini yang yang hasil untuk Mbak Gita. Ini kalau tidak ada di dalamnya ResearchGate dan lain sebagainya, ini pasti datanya abal-abal. Bisa nggak kita cari? Bisa. Kita ambil aja ini kan tadi mampu menulis tes deskriptif misalnya. Pindahkan ke Google Scholar. Ada banyak ya. Tadi udah ketemu. Nah, dari situ itu yang itu peran kita memfilter dan mendrive gitu. Nanti kalau dapat misalnya kita udah dapat nih data-datanya, kita bisa tolong buat satu latar belakang ya, misalnya utuh dari data di bawah ini tanpa menghilangkan esensinya. Nah, kita masukin data kita tuh apa saja. Kayak tadi satu misalnya. Ini, katakanlah kita tadi udah dapat ini kata siapa gitu kan. Hanya sekitar 2% yang struktur kebahasaan mencapai. Nah, misalnya ini, tolong buat satu, ini kata siapa. Misalnya katakanlah eh Liani 2025 misal. Terus ada lagi kata siapa lagi nih yang 26, lebih dari 26 belum. Oke, ini misalnya kata siapa? Kata Ibu Siboro misalnya, Siboro 2025. Tolong buat satu latar belakang utuh dan detail misalnya. Udah. Untuk tesis utuh dan detail untuk tesis. Oke. Atau Bapak Ibu mau nambahkan gini, dengan karakter 5.000 karakter. 5.000 karakter itu satu halaman atau dua halaman ya? Dua halaman lah ya kurang lebih. Itu bisa tuh kan, dimasukin tuh sama dia. Nah, dia nih dan ini contoh ya, contoh. Nah, ini jadi dia tuh bikin paraphrase yang apa ya? Yang sesuai dengan kalau kita mau bikin Sinta kita tambahin aja tolong buat latar belakang utuh detail untuk tesis dengan standar Sinta 1 dari data di bawah ini. Nanti dia akan bikin standar Sinta 1 gitu. Gitu Bapak Ibu. Baik, siap, Mbak. Kayaknya ini ada Pak Arsela Eko yang dari tadi on cam. Boleh, Pak, jika ada yang ingin ditanyakan? Cukup nanti saya di belakang aja dengan Mbak Mai. Ada yang lebih penting. Makasih Oke. Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Kita coba panggil satu-satu ya, Mbak. Ini Boleh. dari ada Kak Indah. Apakah ingin bertanya, Kak? Atau Kak Penti atau Kak Aden? Jika ada yang ingin bertanya, Kalau tidak ada kita balik ke bab 3 ya. Bab 3 tadi belum dibahas sama sekali ya. ya siap-siap, Mbak. Oke, ada berapa lagi waktunya Mbak Aisyah?
Masih ada 20 menit lagi, Mbak. Oke, masih kita bisa bahas sekitar 2 menit lah ya. Kenapa saya bilang di bab 3 juga bermasalah, banyak masalah? Karena gini, kita lihat ini contoh aja ya, contoh dari atau gini sebelum dari sana kita lihat, ini dulu kerangka berpikir. Oke, kita lihat di awal ya. Maunya ini dibagi dua. Saya share. Ini masih share ya, belum ya? Oke, sekarang saya share. Oke. Caranya piye? Kita buka. Oke, ini satu. Dan oke, ini skripsi topik. Kosong. Oke, ini saja kita ambil ini. Kita coba ini ya, kita coba balik ke awal. Ada apa saja kalimat konsep di dalam bab 2 ya. Oke. Pertama dia masukin wah panjang kan. Ini bab 2-nya aja bisa lebih dari semua bab ini. Oke, pertama hakikat nilai karakter. Coba kita catat. Pertama, hakikat nilai karakter. Saya mencoba mengingat-ingat. Hakikat nilai karakter. Kedua, dia masukin P5. Oke, P5-nya ya detail ya. Hakikat nilai karakter. Ada tujuan, ada tadi di awal ada hakikat. Kita coba loncat ke apa namanya? Ke kerangka berpikir. Hakikat nilai karakternya menghilang. Kemana? Ya kan? Jadi sesuatu yang muncul di bab 2 jangan dihilangkan di dalam kerangka berpikir. Harus dimunculkan juga. Kalau tidak ngapain dibawa gitu. Jadi banyak permasalahan di dalam tesis atau skripsi itu memunculkan kayak copy paste aja semua masukin ke dalam bab 2 tapi nanti udah mulai kehilangan di kerangka berpikir udah mulai itu hilang satu-satu. Nanti di dalam interpretasi hilang tanpa jejak. Jadi di sini harusnya ketika ada cerita rakyat Bengkulu, pertama yang dibuat adalah hakikat nilai karakter. Misalnya di sini hakikat nilai karakter, terus baru berikutnya kita ngomongin tentang P5 atau di bawah hakikat nilai karakter itu ketika misalnya karakter itu akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya P5, berarti P5-nya ada di bawah nilai karakter. Ya kan? Makanya tadi berkebinekaan. Jadi berkebinekaan itu adalah bagian dari pembentukan karakter. Kejujuran misalnya juga bagian dari pembentukan karakter. Berarti harusnya di sini tadi harus ada hakikat nilai karakter. Gitu. Tapi ini hilang kan? Langsung di bawahnya gitu. Jadi ini harusnya di atas sini. Sang Piatu, Batu Amparan, si Kancil, boleh di bawah sini boleh, tapi sebelum nilai karakter di sini harus ada hakikat nilai karakter. Jadi ini ceritanya kan secara keseluruhan, terus contohnya 1, 2, 3, hakikat nilai karakternya apa, baru nanti P5-nya gitu. P5-nya nanti dari hakikat nilai karakter ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya gitu kreatif. Nah, kalau misalnya ada konsep lain yang dipakai, harus juga muncul di kerangka berpikir. Jangan korupsi, dimunculkan tapi menghilang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya selalu saya bilang hati-hati. Ini siapa? Mau bertanya untuk idealnya dalam satu paragraf. Oke, tadi sudah ya dijawab. Jadi intinya adalah kita punya tanggung jawab moral dalam menulis. Muncul artinya kita harus juga mencari menginvestigasi yang kita bawa. Jangan muncul, tapi kita juga menghilangkan dan meniadakan apa yang kita bawa. Ya, itu sering terjadi. Nah, kalau bab 3 bagaimana? Bab 3 misalnya gini,
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Oke, sudah sampai sini. Dalam hal ini saya mengambil penelitian tentang karakter dengan metode deskriptif untuk menjabarkan secara runut bagaimana keadaan setiap dari aktor-aktor yang ada di dalam cerita rakyat. Untuk itulah saya mengambil atau mengaplikasikan metode deskriptif. Harusnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita mengintegrasikan ke penelitian kita. Tidak hanya kita ambil definisinya saja, terus hilang. Mana penelitian kita di sini? Nggak ada gitu loh, mana. Data yang dikaji dipaparkan sehingga mana. Ini kok ujuk-ujuk ngomongin data? Harusnya data di bagian sini, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah ngomongin jenis penelitian, selesaikan dulu jenis penelitian sampai selesai. Katakanlah 1-2 paragraf, setelah itu baru kita move on ke yang lain. Tadi saya udah coba kita cek dulu. Oke, gitu. Dan berikutnya subjek penelitian juga. Kalau subjek penelitian ya cuma dipaparkan saja ya, tidak perlu. Tapi kalau kayak tadi misalnya kita sudah memilih jenis penelitian deskriptif. Jadi apa deskriptifnya di dalam penelitian kita tuh apa? Jelaskan gitu loh. Nah, kalau subjek penelitian tinggal dipaparkan saja siapa subjek penelitiannya. Nah, nanti akan ketemu lagi nanti di model atau paradigma. Kenapa kita memilih interpretive validity sosial itu ada namanya paradigma. Terus ada pendekatan. Setelah jenis penelitian nanti ada pendekatan. Dan ada 2 macam itu ya. Terus nanti ketika ngomongin konstruktivis, kenapa konstruktivis? Konstruktivis itu kan mau membangun kembali, mengkonstruksi ulang gitu kan. Jadi kenapa penelitian kita mengambil konstruktivis? Artinya penelitian kita saat ini ya berusaha untuk membangun kembali ya dari permasalahan penelitian itu. Gitu loh, dari objek penelitian itu. Makanya pada akhirnya kita memilih konstruktivis gitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya ketika kita mengambil A untuk di metode penelitian, kita jelaskan A-nya itu di mana di bagian penelitian kita. Kecuali kalau kayak subjek penelitian, terus wawancara kan kita hanya memaparkan teknik purposive sampling misalnya. Nah, itu juga harus dijelaskan. Kenapa mengambil purposive sampling? Karena penelitian ini pertanyaan penelitiannya ya bisa dijawab dengan kebutuhan dari purposive sampling atau katakanlah misal sampel yang diambil harus memiliki kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan gitu. Gitu Bapak Ibu. Susah, ya susah, tenang aja, semuanya belajar kok. Saya juga masih belajar sampai saat ini, terakhir ini masih di reject loh. Doakan ya, doakan semoga di accepted segera gitu. Oke, itu untuk bab 3. Kita sampai di bab 3 aja. Dan satu lagi sebenarnya yang paling bagus di bab 3 itu apa? Ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu sama kayak kerangka berpikir. Jadi kita bikin aja runut. Pertama objek penelitian, terus kedua kita pakai deskriptif gitu kan. Jadi ya kita tinggal memvisualisasikan apa poin-poin yang ada di dalam bab 3. Jadi teknik analisis datanya nanti apa gitu kan. Ini kayak konten analisis gitu kan. Konten analisis itu ada 2, konten analisis kuantitatif, ada yang kuantitatif atau kualitatif gitu. Ini kalau dia ngomong konten analisis harusnya kuantitatif. Tapi dia ngambil ini kualitatif. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Oke, kita lihat nih ya hasil penelitian pada pertama sinopsis cerita. Oke, masih bisa saya terima. Nah, ini sudah mulai nilai karakter yang terdapat dalam cerita. Wah, langsung tiba-tiba ujuk-ujuk nilai karakter. Harusnya tadi kan nilai karakter tuh ada beriman misalnya. Nggak usah tulis beriman dulu di dalam interpretasi, tapi apa yang ditulis? Percaya misalnya percaya pada sang pencipta. Jadi
di interpretasi itu indikator yang harus keluar, bukan teorinya. Kalau ini kan teori, ini juga teori. Apa sih definisi dari berkebinekaan global? Kita lihat, ternyata refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi harusnya dia nih ngomongin refleksi dan tanggung jawab saja, bukan berkebinekaan. Ini nanti munculnya harusnya di bab pembahasan. Gitu, Bapak Ibu ya. Jadi banyak overlapping antara interpretasi dan pembahasan. Interpretasi itu harusnya munculnya sebagai indikator dari teori-teori yang kita ambil. Kalau teorinya misalnya nonverbal itu kan ada tangan, kaki, ya kan, bahasa tubuh, tangan, gerakan tangan, terus kedipan mata, itu yang harusnya muncul sebagai bahasa nonverbal. Nanti kata-kata nonverbalnya munculnya di bab pembahasan. Oke? Paham sampai sini? Kecepatan ya? Ya, saya juga merasa kecepatan. Jadi intinya, di interpretasi itu adalah indikator terkecil. Kita mengulas, kita membahas indikator terkecil dari teori kita. Ya, kita dapat indikator itu dari mana? Di bab 2. Tadi kayak misalnya nilai. Nilai itu ada ide, ada sesuatu yang penting, abstrak, dan lain sebagainya. Ini indikator yang harus kita teliti, yang harus kita cari. Ini kayak kita petakan gitu kan di dalam wawancara. Mana sih nanti yang kira-kira ngomongin definisinya sesuai dengan ide? Mana sih yang definisinya yang diwawancara ini ngomongin tentang sesuatu yang penting, sesuatu yang dianggap menjadi yang melekat di masyarakat. Kalau tidak ada, sudah jangan dipaksain ada gitu loh. Kalau ada, ya tulis gitu kan. Nanti pas di pembahasan ternyata untuk nilai itu sangat dominan. Nanti bisa dibikin persentasenya seberapa banyak munculnya. Jadi model hasil penelitiannya tidak hanya teks, kita bisa memfigurkan, bisa menggrafikkan, macam-macam nanti. Gitu. Kayak gini ya, kita ulas sedikit. Semoga saya masih bisa ini dia. Ini dia. Oke. Di sini hasilnya ya, hasil kita lihat nih. Ini hasilnya, hasil penelitiannya ya. Hasil penelitiannya dia tidak serta-merta ngomongin kecemasan kan. Dia ngomongin apa sih yang ada di dalam paper pertama, paper kedua gitu. Nah, nanti di di dalam hasil ini juga kita bisa bikin kayak gini nih. Dari mana kita bisa bikin grafik-grafik kayak gini? Ya dari hasil penelitian ini kita petakan, gitu kan. Nanti kita akan dapat, ini kan hasil penelitiannya dia golongkan SD, gitu kan. Habis itu PAUD gitu kan, TK gitu kan. Gimana kita mau membuat itu? Ya itu tadi balik lagi ke bab 2 gitu kan. Bab 2 ini adalah alat kita untuk mengulik, membongkar data di lapangan. Jadi kita ibaratnya gini, teman-teman. Sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, tapi kita kan mau menampilkan ulang data itu tidak mungkin apa yang kita bilang A, misalnya gini, lapangan bilang A, terus kita tampilkan lagi A. Apain kayak gitu loh. Jadi kita membuat versi baru dari A yang enak dilihat, yang enak dibaca, yang enak dinikmati oleh mata gitu kan, dalam bentuk apa, visual, atau misal kita jelaskan berdasarkan indikator terkecilnya. Setelah itu baru kita bahas, kita kunci, kita banting. Oke, dia ini benar, hasil penelitian kita ini menjawab pertanyaan penelitian kita. Tapi tidak cukup di situ, kita harus membawa penelitian terdahulu lain yang menguatkan hasil penelitian kita gitu. Jadi ini contohnya nanti pembahasan ada lagi ya. Ini sampai bab 3. Bab 3 ini sampai muak-muak, muntah-muntah nanti bikinnya. Tapi tenang aja, pokoknya selesai. Seberat apapun hari ini, hari besok, hari lusa, selesai. Yang jelas Bapak Ibu tidak kabur ya. Kan sudah di semester 4, semester 3 ya? Sudah di semester 3 sayang. Diselesaikan, apapun yang ada, nanti
Nggak apa-apa, bab 1, bab 1, bab 2, bab 2, bab 3, bab 3. Yang penting tiap hari ada progres, gitu aja. Oke, saya kembalikan ke Mbak Aisyah. Oke, siap, Mbak. Kalau ada tambahan masih ada waktu sekitar 6 menit lagi sih, Mbak. Oke. Mm-mm. Kalau gitu saya mau balik ke, oh ya, tadi pembahasan itu tidak mencakup semua ya. Bab satu, bab satu belum mencakup semua. Oke, kita coba bab satunya itu. Oke, bab satu ini tadi masih bab satu. Nah, di bab satu itu teman-teman kan ada em, rumusan masalah. Rumusan masalah itu, nah ini dia. Kalau dia kualitatif, harusnya dimulai dengan jangan pakai apa ya. Kalau pertanyaan apa itu pertanyaan yang dijawab dengan, tapi harusnya gini, bagaimanakah ya, atau eh, jenis atau kategori apa saja, atau jadi jangan langsung pakai apa. Kalau apa ini lebih identik ke, meskipun dia bukan apakah ya, kalau apakah udah ketahuan gitu kan, hipotesa gitu kan. Tapi sesuatu yang berawalan dari apa itu berasa kayak aduh, ya kita tahu levelnya gitu kan. Coba diganti dengan kategori. Em, Bagaimana kategori nilai-nilai karakter P5? Ya kan? Bagaimana kategori nilai-nilai karakter P5 dalam cerita rakyat Sang Piatu? Em, atau kita pakai karakteristik. Bagaimana karakteristik yang ada, karakteristik nilai-nilai pendidikan karakter P5 dalam cerita rakyat Sang Piatu, misalnya ya kan. Ini sebenarnya bisa jadikan satu ya. Sang Piatu, Batu Amparan, Gading. Oke. Nah, tujuan, oke. Ketika kita membuat rumusan masalah satu, berarti tujuannya ada satu. Ketika rumusan masalahnya ada dua, berarti tujuan ada dua. Jadi, tujuan itu lahir plek ketiplek dari rumusan masalah ya. Jadi bisa ditambahkan untuk, boleh gitu ya. Nah, kalau manfaat teoritis itu hasil temuan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan. Oke, ini sudah pasti copy paste dari kakak tingkat sebelumnya, cuma ditambahkan ininya saja. Jadi kita bisa pakai loh. Penelitian ini berkontribusi, kan lebih naik value-nya. Penelitian ini berkontribusi untuk pengembangan, ya kan, pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan P5, cerita kearifan lokal, ya kan? Apalagi kalau misalnya ada bonus lainnya, misalnya ditemukan, boleh tambah. Jadi coba sekarang bahasanya diganti. Penelitian ini bisa berkontribusi untuk pengembangan teori bla bla bla. Lebih bagus kalau Bapak Ibu bisa merevisi atau uh, menolak teori itu. Jadi penelitian ini menolak teori dari penelitian terdahulu bla bla bla. Wah, keren kali kalau bisa menolak penelitian. Karena konteksnya kali ini ya kasih tahu alasannya gitu. Boleh nggak pakai menolak? Boleh kalau misalnya memang justifikasinya kuat gitu ya. Ada nggak yang menolak? Ada hasil penelitian yang dia biasanya kuantitatif ya. Kalau yang seperti ini ada tidak? Saya belum menemukan. Bisa tidak ditolak teori yang sudah ada? Misalnya gini, kalau di komunikasi itu ada teori Laswell. Who say what in which channel, with what who say what in which channel, with what effect. Jadi siapa berbicara dengan saluran apa, dengan efek apa, ya, kepada siapa. Itu dulu, tahun dulu banget. Nah sekarang mau ditolak boleh. Jadi tidak ada lagi sekarang komunikan dan komunikator, tapi yang ada adalah komunikator satu dan komunikator dua.
Dan tidak hanya efek, ada lagi noise misalnya. Ada lagi hambatan gitu kan. Noise itu bahasa Indonesianya bisa jadi kehambatan gitu. Kalau praktis jelas ya. Praktis itu adalah untuk apa namanya eh expert ya, di bidang expert ya. Jadi, nah ini dia bikin satu kalimat dijadikan satu paragraf. Oke, it's okay. Semoga nanti diperbaiki ya. Oke. Manfaat praktis bagi peneliti ini maksudnya akademis ya, bukan peneliti. Jadi kalau saya lihat bagi peneliti ini maksudnya peneliti dia gitu. Enggak. Ini kayaknya bagi akademis ya harusnya. Bagi akademis dapat memperkaya dan memperluas pengetahuan mengenai nilai-nilai, oke, bisa, yang terkandung pada cerita rakyat Bengkulu. Harusnya ditambah kearifan lokal, harusnya ya, yang berkaitan dengan kearifan lokal Bengkulu, terutama cerita rakyat Bengkulu. Siapa? Oke, apakah habis waktunya? Oh, 5 menit lagi. Oke, sebelum saya sedikit lagi mungkin ya. Bagi pendidik, nah ini pendidik sama akademis ini sama ya. Ini overlapping dia peneliti dan pendidik satu saja, harusnya akademis saja bahasanya. Bagi siswa, siswa kalau siswa ini bisa masuk ke sini juga ya akademis dia. Harusnya baik kalau praktis itu bisa ke pemangku kebijakan ya pemerintah gitu kan. Akademisi dan stakeholder lainnya. Stakeholder itu berarti pihak-pihak swasta gitu kan. Oke, saya kembalikan ke host kita, Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Mbak. Kita sudah masuk di akhir sesi. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya karena kita udah keren banget hari ini. Dan juga beri tepuk tangan dulu untuk mentor keren kita Mbak Mei yang udah menjelaskan secara rinci. Baik, ada pesan dari Mbak Mei tadi untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin japri atau ingin secara langsung bertanya ke Mbak Mei itu dipersilahkan ya Mbak dengan Ya. senang hati. Oke, atau boleh juga dari Mbak Gita. Nah, ternyata Aisyah sama Mbak Gita ini udah kenal lama Mbak Mei karena Mbak Gita tuh tetanggaan sama Iya. Aisyah, mertuanya Mbak Gita. Aisyah baru sadar juga. Oh. Kalau panggilannya di rumah tuh Ica, Mbak. Jadi makanya Mbak Ila mungkin masih pangling kan sama Tak bisa. Oh, mahasiswanya Mbak Mei ya? ya, Mbak Gita. Ini Mbak Mei, kita kasih nilai Ica nih. Oh, dari tadi Aisyah Ramadhani hostnya. Oh, Mas Nam. Emang Mbak Mei itu udah terkenal betul ya Mbak Gita. Ini aja Aisyah buat story banyak Agak ngeri emang ya. emang sama Mbak Mei. Iya. Salam ya sama Mbak Mei. Bye, mulai hoax. Teman saya di Pare dulu katanya. Oh iya Mbak. Emang banyak banget nih. Mbak Ulan tuh, Mbak Mei. Oh, beda nih, Yanca muka kau Ca kalau jadi host. Ada filter Mbak Gita, ada lighting juga. Kulit satu aja. Baru sadar kau Ca. Curcol jadinya. Mbak Gita salah satu murid dari Mbak Mei juga, salah satu mahasiswi dari Mbak Mei juga emang ya. Emang orang-orang Iya. keren tuh bersatu emang. Iya, Nah, iya, siap. sebelum kita mengakhiri sesi ini, kayak kita foto lagi untuk terakhir di sesi biar kita bisa dokumentasi. Bolehlah Mbak Gita, open cam juga Mbak Gita. Dan teman-teman yang lain seperti Mbak Ria, Mbak Mardiana, Kak Eko, Kak Arsela Eko. Nah, ini ada Mbak Indah juga, Mbak Penti, dan Kak Aden. Boleh, oke? Kita foto dulu. Saya pandu, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mbak Mei boleh tolong lepas share screen-nya Mbak, biar kelihatan Oh iya. semuanya. Oke. Maaf. Hmm? Oke. Yeay. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, keren sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua.
Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti rangkaian acara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Mbak Mei yang udah menjelaskan semua materi yang ada. Aisyah mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kepada Allah Aisyah mohon ampun. Nah, kalau tadi dibukanya dengan pantun, maka akhirnya nggak afdol kalau nggak pakai pantun. Pantun dulu lagi sedikit. Nanti kalau Aisyah pantun, mohon ya Bapak Ibu dibilang cakep. Dalam hati juga nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama Ya. cakep. Iya. Jalan-jalan ke Bengkulu. Cakep. Lancar menulis setelah kita tuju. Semoga kita sehat selalu. Cakep. Bagus pantunnya. Oke, terima kasih semuanya. Aisyah akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dan boleh lihat website kita untuk next workshop ya Mbak Mei. Oke. Tentunya sangat bermanfaat dan nanti materi juga akan di-share. Terima kasih.